Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih membahas nih tentang tema yang sama dan masih dengan orang yang sama. Bersama Dimas Beck ya, Pak ya namanya. Mirip loh. Oh ya? Ini yang nyanyi BBB itu bukan? Bukan bintang biasa. Kita beda generasi kayaknya, aku nggak tahu. Ya kena deh. Abang, oke lah kita lanjutkan aja pembahasan yang tentang tema ini. Nggak usah bahas itu lagi. Nah, tadi kan sempat tertunda lagi nih pertanyaannya tentang diskusnya kalian waktu di Singapura itu. Setiap hari ya diskusnya dulu sebelum berkegiatan. Itu apa aja sih kira-kira yang dibicarain? Oke, jadi waktu itu kan kayak aku mention tadi Kak, mereka NYC itu udah arrange orang-orang yang expert di bidangnya untuk jadi pemateri. Jadi diskusi panelnya itu setelah ada penyampaian materi, kita diskusi tanya jawab tentang problem di Indonesia kayak gini, gimana nih menurut expert ini pandangannya gimana untuk gitu. solve the problemnya gimana gitu, karena mereka itu sudah sangat tersistem, mereka punya startup, jadi kayak sampah terus juga segala hal tuh udah tersinkronisasi gitu Kak, jadi setiap kalau misalnya masyarakat pengen berbagi gitu, sudah ada tempatnya dan penyalurannya juga terpercaya banget ya. Ini harus Indonesia pelajarin sih, karena masih banyak penyaluran bantuan kayak gitu kan yang disalahgunakan. Iya, sedangkan ini sudah tersistem banget di aplikasinya itu sudah jelas yang jadi penerimanya si A gitu. Jadi kita merasa puas gitu setelah memberi, bukan setelah memberi kita langsung udah gitu. Enggak, jadi kita juga dapat feedback. Oke, begitu. Jadi dia memang jelas udah tersistem dengan rapi gitu ya Bang ya. Itu mungkin yang bisa kita adaptasi juga dari sana. Nah, ini kan katanya nih buka tahun ini. Apakah betul? Betul sekali. Ini siapa aja yang bisa bergabung? Oke, jadi alhamdulillah Bengkulu dapat kuota untuk program Scilab juga. Untuk tahun 2023 kan aku cowok nih berangkat. Nah, untuk tahun 2025 itu yang Bengkulu cewek. Oke. Jadi untuk teman-teman bisa mendaftarkan diri. Sekarang kita sudah buka. Bisa teman-teman cek di IG PCMI Bengkulu. Di sana informasinya sangat lengkap. Apa saja persyaratan, kriteria yang kita cari seperti apa. Jadi untuk perempuan umurnya rentang 22 tahun sampai 30. Kak Tari bisa dong ya? Iya, soalnya aku nggak bisa kayaknya. 18 soalnya ya? aku masih 18. Aduh. Bisa aja ya. Gitu, dari 22 tahun sampai 30 tahun dan wajib punya KTP Bengkulu. Oh, wajib punya KTP Bengkulu. Iya, jadi kalau teman-teman pendengar, penonton pemirsa, kalau ber-KTP misalnya let's say Sumatera Selatan atau Sumatera Barat, mereka juga buka. Oh, silakan, di daerah mereka gitu ya. Silakan kunjungi PCMI terus provinsinya. Nah, gitu. Jadi PCMI itu wadah alumninya nanti akan membantu seleksi. Gitu. Seleksi tahun ini sedikit berbeda dari tahun aku, Kak. Kalau tahun ini kita akan memberikan 5 nominasi terbaik provinsi dan nasional yang akan menentukan. Oh gitu, jadi yang di daerah ini untuk masukkan aja 5 yang terbaiknya, nanti yang pilihnya nasional. Nasional, gitu. Sebelumnya berarti? Kalau aku itu nggak ada tahap nasional, jadi dari Bengkulu panitianya itu diisi PCMI dan juga Dispora dan akademisi dan lain-lain. Mereka menseleksi dan setelahnya langsung diumumkan siapa yang jadi main delegate dari Bengkulu. Oh gitu ya. Kalau sekarang nggak dari nasional dan nanti nasional akan mengumumkan siapa nih Bengkulu yang dapat gitu Kak. Oh gitu. Pokoknya info jelasnya meluncur aja ke Instagram. Iya betul banget. Nah tapi apa aja nih Bang yang harus dipersiapkan? Misalnya nih katakanlah ada yang tertarik, pemirsa Opini ada yang tertarik untuk ikutan seperti Abang juga, jalan-jalan ke luar negeri gratis nih kan, dapat juga pola pikir yang luar biasa, relasi nih, bener. anak Harvard nih. Nah, kapan lagi ya? Nah, itu gimana? Apa aja nih yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan tentu mental, teman-teman harus dipersiapkan, harus
kuat, harus pede, ya jangan insecure. No, Karena di sana insecure. pun aku yakin nggak ada yang bener-bener pasti bakal dapet gitu kan. Jadi harus pede aja dulu, ikutin aja dulu alurnya seperti apa, dapat nggak dapat, penting kita udah coba. Terus juga kesehatan pastinya, terus juga teman-teman siapin berkas pastinya Nah, ya, berkasnya nih betul. harus disiapin. Pemberkasannya ini biasanya. Iya, jadi teman-teman cek di PCMI berkas-berkas apa aja yang perlu dia siapin. Ada online application-nya yang harus disubmit. 3 itu aja menurut aku. Lalu aja. meluncur deh. Tinggal meluncur Meluncur. deh. Pokoknya udah yakin, gak usah insecure, langsung gaskan aja. Iya. Mungkin kalau misalnya kalian mau sharing juga ke Bang Fikri boleh kali Boleh ya? reach out aja IG aku, nanti aku bakal jawab pertanyaan. Jawab pertanyaannya nanti ya, tapi ada syarat-syaratnya dulu tapi enggak. Bercanda pemirsa. Tapi seru ya programnya, maksudnya kayak plus lah dapatnya, kita jalan-jalannya dapat, berangkat keluar nanti seperti apa yang mau Abang tunaikan lah ibaratnya ya, ketika Iya. menjadi mahasiswa udah dapat sharing juga kepada orang-orang yang luar biasa juga. Nah, ini Abang mau ikutan program lagi juga katanya ya. Iya. Ini kayaknya ikutan nggak berhenti ya? Apa setiap tahun memang targetnya selalu ada? Kayaknya iya deh. Kayak Oh, harus punya target nggak sih hidup Oh, iya, ini? betul, Iya, betul. kayak. Tapi kalau nggak dapet ya nggak apa-apa, penting dicoba dulu. Kita punya Oke. target gitu. Jadi aku bersyukur banget jadi bagian dari Scilab karena aku dapat program yang mau diomongin nih. Jadi teman-teman, aku dapat program ke Amerika. Wow. Nama programnya Susi Program, dan itu berkat Scilab, Kak. Jadi temen aku dari Tarakan sama dari Kak Wilmar dari Tarakan, terus juga Kak Galih itu dari Jawa Tengah. Kak Wilmar ini udah berangkat tahun 2021. Lalu Kak Galih ini berangkat di tahun 2024. Mereka yang share tentang program ini. Program ini nggak terbuka untuk semuanya gitu, Kak. Promosinya itu nggak Kayak jor-joran gitu. ya. Iya, sangat-sangat kalau tertutup nih sih enggak ya. Cuma yang tahu-tahu aja gitu ya. Iya, yang tahu-tahu aja. Mereka tuh berkoordinasi dengan konsulat jenderal embassy mereka gitu. Kayak kalau di Sumatera ada di Medan, kalau di Jawa itu ada di Jakarta sama Surabaya gitu. Dan program ini nggak banyak orang tahu. Untung nih aku ikut Scilab, aku punya relasi. Dan kebetulan Bengkulu jadi wilayah prioritas pada saat itu, pada saat aku mendaftar. Jadi ya golden ticket nih, kenapa aku nggak coba? Ternyata alhamdulillah dapet. Alhamdulillah dapat Gitu. ya. Dan Akan untuk berangkat- teman-teman, program ini akan jadi milestone untuk jalan-jalan berikutnya, untuk kita bisa mencoba pengalaman-pengalaman yang nggak kalah menarik gitu. Oke, nah mungkin next kita akan undang lagi dengan tema yang berbeda. Fokusnya kita akan bahas tentang kegiatan di Amerika itu nanti seperti apa. Sushi ya namanya? Namanya Susi. Sushi. Nah itu nanti seperti apa dan bagaimana ya? Mungkin pemirsa juga bisa nih dapat yang sebelumnya nggak tahu. Aku juga baru tahu nih dari Bang Fikrinya. Yang belum familiar nanti udah tahu. Jadi udah tahu Iya, yang mau semoga ada next delegate dari Bengkulu ya. Amin amin. Karena ini pertama kalinya ya. Iya. Pertama kalinya dari Bengkulu. Nah, ini kan kita balik lagi nih ke Scilab. Kalau ke Scilab udah selesai nih kegiatannya selama kurang lebih 10 hari, itu kan ada balik lagi ke Indo. Balik ke Indonesia. Ke Kalsel waktu itu ya, Kalimantan Iya, Selatan. setelah kita menunggu nih 1 tahun, kita diberangkatin lagi sama Kemenpora. Oh, Iya, gitu. jadi yang Singapurnya datang ke Indonesia. Oh, oke. Setelah itu yang Singapurnya datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia. Pada saat itu Kota Baru yang menjadi tuan rumah. Kota Baru. Kota Baru. Yang menjadi tuan rumah. Nah, itu kegiatannya kurang lebih sama. Kurang atau lebih gimana? sama. Oh, gitu. Persis sama. Iya. Waktu di Kalimantan Selatan itu berapa lama berlangsung kegiatan? Sama juga kayak yang di Singapura, Kak. Cepat juga. Iya, 6 hari juga. Itu mereka tunggu waktu yang tepat juga. Iya. Aku nggak tahu alasannya apa, tapi mungkin karena Singapura ini kan kayak aku bilang tadi fokus Iya. banget ke pendidikan. Mereka nggak bisa lama-lama gitu. Oh, gitu. Kalau programnya 1 bulan sama kayak program Puspa kan lama banget ya. Mereka lama mau programnya. kuliah, mau lanjut studi Iya, dan betul, lain-lain. betul. Jangan-jangan nggak ada yang daftar nanti Iya. delegasi mereka ya. Mungkin ya ini persepsi aku. Iya, Tapi persepsi. nggak apa-apa. 18 itu udah cukup banget kita belajar banyak dari mereka karena mereka menyaring orang-orang yang bukan ala kadarnya, Kak, tapi benar-benar orang yang keren-keren banget, latar belakang pendidikannya, latar belakang aktivitas yang pernah dia lakukan, achievement-achievementnya, gitu, kayak keren-keren banget.
Nah setelah pulang tuh ada semacam dikasih tugas kah? Atau Iya, bagaimana? jadi istilahnya itu kan kita berangkat dengan pajak rakyat dan kita pun juga harus berkontribusi bagi rakyat. Nah keren nih. Coba lebih dikencangkan lagi Bang suaranya. Kita berangkat dari apa Bang? Kita berangkat dari pajak rakyat. Nah dari pajak rakyat. Jadi dan kita ketika harus- pulangnya, harus ada kontribusi nah bagi rakyat. harus ada kontribusinya Iya, bagi bener rakyat. banget. Oke, ini harus kita highlight ya. Ini bisa menjadi quote of the day juga. Boleh. Jadi memang berguna. Ada kegiatan kelanjutannya atau bagaimana waktu itu? Jadi aku bersama teman-teman kita melakukan yang namanya PPA, Post Program Activity. Iya. Pada saat itu aku lakukannya di Pekanbaru. Jadi ini nggak dibiayain lagi sama Kemenpora. Jadi inisiasi kita sendiri. Oh gitu. Kita itu sebetulnya harus melakukan di provinsi dan juga untuk aku kemarin kita melakukan di Pekanbaru untuk untuk yang kontingen, untuk yang provinsi soon aku akan mulai untuk melakukan aktivitas mungkin gabung sama yang dari Amerika nanti. Oke, jadi di Pekanbaru kemarin kita melakukan PPA yang namanya We Arkologi, concernnya terhadap lingkungan. Jadi kegiatan-kegiatannya kita waktu itu untuk teman-teman kita, adik-adik kita yang marginal, jadi mereka anak-anak panti asuhan Kak, yang alhamdulillahnya mereka dapat fasilitas pendidikan di salah satu sekolah dan pada saat itu kita juga temanya itu nggak cuma tentang pendidikan tapi literasi juga. Kita berkolaborasi, paling penting itu kolaborasi ya. Iya, benar, bersama Duta Bahasa Duta Bahasa Riau ya. Duta Bahasa Riau, terus juga kita organisasi kayak World Bank Sampah gitu Kak, dan juga banyak organisasi lain gitu. Kayak banyak saling berkolaborasi. organisasi yang bersihin sampah di pantai. Gitu. Karena tujuannya tadi untuk lingkungan itu tadi ya. lingkungan. Dan PR-nya sekarang adalah tentang kebersihan sampah. Bagaimana di Bengkulu seperti apa itu cukup berat juga sebenarnya ya Bang ya. Tapi pasti bisa lah. Kita coba ya. Kita coba, bismillah lah ya. Ini pemirsa ini kalau mau bergabung mungkin nanti bisa ya. Boleh. Nanti kita coba oprek ya. Semoga Oke bisa. deh. Kita jeda dulu nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.